Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sosius. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Mahatma Yoga Adi Pratama Pradana. Maaf. Saya ngetes Pak Yoga aja, connect apa tidak. Aman-aman. Dan juga Mas Fajar Dwi Novianto. Nah. Oke, Bapak, bagaimana selama Ramadan ini? Adakah kegiatan tambahan gitu, Pak? Kayak misalkan Bapak sekarang sebagai dosen gitu kan, sibuk banget gitu, sibuk. Nah, setelah Ramadan apakah ada kegiatan tambahan gitu, Pak? Baik. Kalau berbicara tentang Ramadan tentu saja, ya kan kita juga disibukkan di dalam kampus juga, selain mengerjakan dan juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Apalagi momentum Ramadan ini banyak sekali mahasiswa senior saja yang ingin segera lulus. Karena apa? Ketika pada saat Lebaran ini ditanya sudah lulus belum, sudah ada gelarnya. Nah itu jadi kalau di kampus kurang lebih semacam itu. Karena kan saat ini kan juga pandemi juga sudah mau menjadi endemi, jadi mau tidak mau juga harus berbenah. Kalau di luar hal yang sering dilakukan ya pasti kalau ada undangan diminta untuk jadi ya ceramah sore, imamnya gitu ya sudah biasa lah gitu. Tapi terlebih bahwa Ramadan kali ini tuh menjadi hal yang sangat menarik bagi saya sendiri karena saya tinggal di tempat baru saya sendiri Ramadan ini, jadi saya tinggal di rumah saya yang baru, rumah saya sendiri Jogja, dan saya merasakan bahwa masyarakat di sana itu ya memang berbeda dengan tradisi yang ada di rumah saya di Malang tentu saja, dengan Jogja kan berbeda, jadi nikmatnya semacam itulah. Terus dengan Mas Fajar, saya bisa manggil Mas Fajar ya? Iya, Fajar aja nggak apa-apa. Oh, Fajar. Oke. Nah, selama kegiatan Ramadan ini menjadi mahasiswa apa saja kegiatan itu? Kalau untuk saya pribadi selama Ramadan ini tentu ya sebagai seorang mahasiswa ya kuliah ya. Iya. Kuliah offline juga online. Kebanyakan online Mas ya. Kalau untuk kegiatan tambahan karena saya juga tinggal di rumah kearifan, di sana banyak kegiatan juga. Tentunya kalau setiap pagi itu ada ngaji kita itu ngasah jiwa kearifan semesta. Jadi setiap habis subuh itu ada kajian itu, jadi satu ayat tuh dimaknai dan diambil nilainya, terutama terkait dengan pendidikan dan kearifan. Selain itu di sana juga kemarin juga mengadakan diksi kita itu kemarin mengundang Mas Shawn Martin dari Amerika Serikat tuh untuk dijadikan narasumber di sana. Jadi kurang lebih di sana juga ada kegiatan terutama untuk menunjang kualitas diri saya sendiri untuk belajar di sana. Jadi selain di kampus saya juga belajar di rumah kearifan. Oke, sangat produktif sekali para narasumber kita selama Ramadan ini. Baik Pak, karena kita sebagai mahasiswa sosiologi agama gitu Pak ya, kita melihat apakah ada gitu Pak di puasa ini aspek sosial apa gitu. Kalau misalnya emang ada, dari aspek mana gitu? Oke, kalau kita melihat mahasiswa sosiologi agama ya, bukan hanya di Ramadan, tapi ketika label agama itu menempel pada mahasiswa sosiologi agama, itu secara struktur mereka juga akan terikat ya. Apalagi kalau kita ambil Ramadan saja, mana ada sih mahasiswa yang tidak dia melakukan interaksi masjid? Tahu nggak maksudnya interaksi masjid? Farming nyari takjil itu. Nah, datang dari satu masjid ke masjid yang lain. Saya terasa tersindir. Lah ya kan, itu kan interaksi masjid, bukan interaksi secara sosial antara orang dengan orang, tapi interaksi masjid. Kenapa? Mereka melihat bahwa apalagi mahasiswa, kita tahu ya secara ekonomi seperti apa. Datang satu masjid melihat, oh di sini enak, di sini tidak, di sini kurang, di sini menarik, di sini tidak. Kan menjadi rutinitas. Ya. Secara sosial bahwa itu sudah jadi, kalau katanya teori sosiologi agama itu jadi habitusnya. Karena itu sudah menjadi sebuah hal yang sering terjadi, bahkan sudah dinanti-nanti. Wah, nanti Ramadan depan saya mau ke masjid ini kira-kira enak. Nah, jadi kan kalau kita berkelakar ya, kita bercanda,
ya itu sudah jadi suatu budayanya mahasiswa. Terlebih apalagi kan mereka juga sambil melihat bagaimana perilaku keagamaan dari masjid satu ke masjid yang lain kan karakteristiknya berbeda. Kita ambil aja Jogokarian. Ya, Jogokarian dengan Masjid UIN, dengan Masjid UGM, dengan masjid-masjid yang lain kan juga berbeda. Nah, itu bisa menjadi suatu pembelajaran apabila kita tahu bahwa interaksi antar individu dalam ruang lingkup keagamaan, khususnya di dalam masjid itu menarik, sangat menarik. Apalagi kan Jogokarian dengan jujukannya dari berbagai macam kelompok keagamaan, dari berbagai macam latar belakang kan di sana semuanya brandingnya. Dengan Masjid Kauman seperti apa, Masjid Kota Gede seperti apa, UGM seperti apa, kan itu juga menarik. Karena secara sosiologi kita sebagai mahasiswa sosiologi agama juga yang kita harus lihat adalah bukan hanya interaksi antar individu, tapi interaksi individu dalam ruang lingkup yang kita tuju. Oh iya. Jadi di bulan Ramadan ini memancing mahasiswa membuat interaksi lebih lah, bukan hanya dengan individu, tapi dengan masjid juga, gitu kan. Untuk para mahasiswa yang sore-sore udah siap-siap mencari, selamat, Anda sudah menumbuhkan rasa interaksi dengan masjid. Oke, kan pasti mahasiswa tuh kalau sore kalau udah nggak punya duit ya Pak, gitu kan. Ini untuk Mas Fajar mungkin. Udah siap-siap gitu kan, mandi, wah saya harus ke masjid ini gitu kan. Nah, ada juga mahasiswa yang dari organisasi atau prodi mengadakan bukber gitu kan, buka bersama. Nah, tapi dalam buka bersama itu mungkin ada seperti kesenjangan sosial seperti itu, kayak datang gitu kan, bayar, makan, main HP, lantas pulang seperti itu. Nah, menurut Mas Fajar bagaimana gitu kan, bukber yang produktif lah gitu, yang sekiranya memberikan manfaat, tidak hanya apa ya datang saja gitu. Mungkin kalau misalnya mencari makanan di masjid kita bisa mendengar kultum gitu kan. Nah, seperti kalau kalian ke Masjid UIN sore-sore mendengar kultum dulu baru mendapatkan takjil gitu. Nah, terus bagaimana kalau bukber biar apa ya? Yaitu bermanfaat lah gitu. Oke, baik. Kalau berproduktif dan bermanfaat. Nah, tentunya tadi kalau dijelaskan bahwa ada kesenjangan sosial, misalnya orang datang ketika bukber hanya makan kemudian main HP pulang. Nah, itu bukan bukber yang direncanakan atau ada tadi dijelaskan Pak juga ada interaksi sosialnya. Nah, itu lebih menekankan pada hanya sebatas datang. Jadi dia tidak terlibat dalam hal tersebut, misalnya bukbernya. Jadi dia kalau istilahnya itu tidak meaningful. Dia tidak menghadirkan secara fisik dan batinnya. Jadi ketika orang datang bukber hanya makan kemudian pulang, itu nggak ada rasa sense batinnya, itu nggak ada. Jadi ketika orang mau bukber terutama dengan kawan-kawan ingin berkumpul bersama, jadi ketika bukber yang produktif ya tentunya kita datang, kita saling sapa, kita ngobrol bersama teman, memanfaatkan waktu untuk bukber tersebut, ketemu dengan para teman-teman. Jadi kalau hanya bukber misal datang makan kemudian main HP pulang, itu tidak ada rasa kita memiliki bersama dengan kawan-kawan kita. Jadi lebih kita tekankan kalau kita ada acara itu lebih menekankan meaningful. Jadi kita hadir juga secara batin, bukan hanya fisik saja. Jadi ketika kita bisa menghadirkan diri kita baik itu lahir dan batinnya, tentu itu akan merasa bahagia. Apalagi kita nanti berinteraksi dengan kawan kita nggak sebel, masa ditinggal main HP, kan nggak etis kan, ya gitu. Oke. Terima kasih pendapatnya, yaitu kalau kata Mas Fajar harus menumbuhkan meaningfulnya gitu kan, menumbuhkan rasa batin, bukber gitu kan, agar apalagi untuk reuni gitu kan, reuni itu kan udah lama ini Pak ya nggak bertemu gitu kan, sekali bertemu kayaknya kurang pas amat kalau misalnya harus hanya bermain gadget gitu. Ayolah kita bercerita atau apa seperti itu. Oke. Terus Pak, kan Ramadan ini ya Pak Yoga, sering kita dengar jalan menuju fitrah gitu kan, agar kita kembali ke fitrahnya. Nah, maksud dari fitrah itu apa sih Pak? Kalau kita berbicara tentang fitrah, fitri, itu kan hanya sebatas bagaimana kita melihat realita di luar bahwa Ramadan itu dianggap sebagai ajang penyucian diri, membersihkan diri dari racun-racun, dari pikiran yang kotor, dan setelah Lebaran kita sudah kembali situ ya, nah kita gak punya dosa. Padahal
Ya nggak gitu juga. Kadang kalau kita contohnya ya, dalam Lebaran saja ketika ditanya misalnya kan udah sudah habis maafan nih ya salaman, loh kok kamu coba ditanya ada yang udah menikah, kok kamu belum punya anak, anaknya mana, kok kamu belum lulus, padahal udah maaf-maafan. Tapi hal itu terjadi lagi bahwa tradisi itu ada dan perilaku semacam itu ada. Terus apa bedanya? Karena bahwa fitrah ini yang harus kita lihat secara sosiologis ya tentu saja, bukan secara artinya ya, bahwa kita tahu bahwa Ramadan itu pasti akan membawa berkah bagi siapapun yang dia percaya sebagai suatu hal yang sakral tentu saja, bahwa definisi spiritualitas itu dibangun di sana. Bagaimana kita menciptakan dan juga membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang yang percaya bahwa sejatinya Ramadan itu adalah berkah. Dan selalu jadi ungkapan bahwa semoga kita bertemu di Ramadan depan. Berarti kan secara tidak langsung kan dinanti-nanti. Tujuannya apa? Apakah kita yakin bahwa kita ke depan dipertemukan dengan Ramadan? Ataukah jangan-jangan yang kita yakini adalah ya sudahlah, udah kalau misalnya kita maaf-maafan sekarang ada gadget segala macam, udah SMS, WhatsApp segala macam nol ya, ya kan? Kayak orang jual bensin aja mulai dari nol ya segala. Jadi hal-hal semacam itu sudah mulai hilang. Yang penting adalah bagaimana kita membentuk diri kita supaya sadar bahwa sejatinya apabila Ramadan ini memberikan dampak yang baik sama kita itu sudah juga harus sadar bahwa perilaku kita harus berubah. Jangan ketika kita bertemu kita minta maaf, selesai pada hari itu saja, kita ulangi lagi perilaku kita. Kenapa? Setiap individu memahami Ramadan, memahami fitrahnya, ya, dia kan berbeda-beda. Kalau dalam aspek sosiologi tentu saja itu adalah spiritualitas. Pertama, dia rajin ke masjid, kan jelas. Dia ngikuti kajian manapun jelas. Tapi ketika Ramadan selesai, dia hilang begitu saja. Apalagi ada yang berubah secara religiusitas dari pakaiannya, misalnya. Teman-teman kalian pada saat sebelum Ramadan, waduh terbuka, pakaiannya compang-camping lah hitungnya. Tapi ketika Ramadan dia berubah, bukan hijrah loh ya, tapi dia berubah perilakunya karena dia melihat bahwa sejatinya untuk mengubah diri itu ya dari dasar diri. Ketika dia yakin bahwa Ramadan ini membawa berkah, seseorang itu akan kembali pada fitrahnya, bukan fitrah keseluruhan, tapi fitrahnya masing-masing. Karena itu yang kita harapkan, apalagi dan yang utama adalah malam-malam ganjil sekarang kan dicari orang kan. Nah, yang dicari orang itu karomahnya atau malam ganjilnya saja. Nah, itulah yang sampai saat ini pun kita sadari juga bahwa sejatinya Ramadan ini adalah ajang untuk ya nggak jauh beda dengan hari-hari biasanya. Dimanapun ketika kita membuat kesalahan, ya kita sadari, kita minta maaf dan kita coba perbaiki. Karena setiap individu akan kembali pada fitrahnya masing-masing. Itu yang paling utama. Ya. Jadi perlunya kesadaran diri bahwasanya ketika emang Ramadan bawa fitrahnya, kita harus sadar gitu, agar kita setelah Ramadan bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Terus untuk Mas Fajar, bagaimana cara mahasiswa ini bisa memanfaatkan Ramadan gitu kan? Kita sebagai mahasiswa pelajar bisa memanfaatkan Ramadan sebagai media gitu loh, untuk menuju ke fitrahnya gitu loh. Apakah ada perbedaan dengan para pekerja gitu loh? Bagaimana? Oke, kalau berbicara fitrah tadi udah dijelaskan panjang lebar ya sama Pak juga terkait kembali ke fitrahnya masing-masing. Tentu kalau kita menjadi mahasiswa, bagaimana media untuk menjadi fitri? Mungkin kalau dari saya adalah Ramadan ini kita jadikan time to pause, waktu kita untuk jeda. Jadi selama kita 1 tahun, Ramadan ini sebagai jeda kita. Kemudian time to reflect, kita waktu untuk merefleksikan diri sebagai untuk menuju ke fitrian diri. Nah, memang
untuk merefleksikan diri ini perlu sesuatu yang lebih ya. Kadang seseorang itu hanya terus beraktivitas setiap hari 1 kali 24 jam aktivitas terus tanpa berhenti sejenak untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Padahal kalau dalam Al-Quran sendiri kan sudah jelas bahwa tanggung nafsun qad damat ya. Nah itu bagaimana kita disuruh untuk merefleksikan diri untuk hari esok. Jadi ketika Ramadan ini kita sebagai momentum untuk kita merefleksikan apa aktivitas kita, apa perbuatan kita, kemudian bagaimana bulan-bulan yang lalu kita sudah lakukan. Ini waktu Ramadan ini untuk kita sebagai puasa, untuk kita sebagai refleksi diri. Jadi ketika kita sudah mampu merefleksikan diri, mengambil nilai-nilai yang sudah kita lakukan, misalnya aktivitas kita yang dulu kita ambil manfaatnya, kita ambil nilainya untuk menggerakkan perubahan terhadap diri kita tentunya, itu akan kembali kepada fitrah kita. Jadi tanpa refleksi tentu puasa juga akan sia-sia, karena puasa itu adalah kembali kepada diri kita sendiri untuk mencapai kefitrian kepada Tuhan. Oh iya iya. Ini terus Mas, maksud dari refleksi diri itu bagaimana Mas? Nah, untuk refleksi sendiri itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil. Misalnya kita buat nih aktivitas 1 hari. Nah, kita berikan jeda untuk aktivitas kita. Misalnya 5 menit, 10 menit itu sudah cukup untuk kita refleksi diri. Misalnya kalau saya itu kalau dalam perkuliahan apalagi online ya, itu pasti memanfaatkan jeda. Saya tidak mungkin akan terus menatap HP. Jadi ketika perkuliahan sudah selesai, HP sama laptop mungkin saya singgaran dulu, saya jeda 10 menit untuk melihat alam, kemudian melihat sekitar dan merefleksikan apa yang sudah saya dapat ilmunya. Jadi kalau saya kuliah pun saya sering mencatat. Jadi ketika saya lupa itu saya bisa buka kembali catatan saya. Nah, untuk refleksi diri waktu Ramadan ini tentu kita perlu juga untuk misalnya kalau kita bisa zikir, kemudian bisa baca Quran. Nah, tapi kemudian kita refleksikan apa yang kita baca. Misalnya kan dalam surat-surat Al-Quran banyak gitu apa nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk perubahan diri kita. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi kita harus mampu memaknai yang yang ada dalam surat tersebut. Jadi nilai yang penting itu adalah yang bisa kita jadikan pedoman kita untuk merubah diri kita menjadi lebih fitri, lebih suci. Oke. Terus Pak Yoga tadi kan berbicara, kayaknya saya mendengar tentang barokah gitu Pak ya. Maksud dari barokah itu apa sih? Bahkan ya di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah kan Pak. Nah itu maksud dari barokah itu bagaimana Pak? Barokah, kita datang ke masjid cari takjil, Iya. itu berkah, itu barokah. Nah, kita kuliah yang awal mula kitanya jauh, kita akhirnya bisa online, itu barokah. Kemana-mana kita nemu saudara, itu barokah. Nah, barokah itu adalah bagaimana kita memaknai suatu hal yang kita lihat di depan kita itu sebagai suatu hal yang kita syukuri, itu barokah. Iya. Contohnya nggak jauh-jauh, ketika kiai saja ya datang masuk ke masjid jadi imam, kita berebut apa? Balikin sandal. Yang kita harapin apa? Barokahnya. Setidaknya apa? Jalan langkah kaki kita itu sih yang sama untuk menjadi seorang. Jadi apa yang kita sadari, apa yang kita yakini bahwa itu bermanfaat dan kita bersyukur, itulah barokah. Sama seperti ilmu. Kita syukur bahwa ilmu itu akan bermanfaat, itulah barokah kepada kita. Ya. Berarti barokah adalah rasa syukur gitu Pak. Ya. Rasa syukur kita karunia Allah yang telah kita berikan gitu kan. Ya saya juga pernah mendengar Pak gitu kan. Jadi saya dulu di pesantren gitu Pak. Nah terus guru saya ngomong sebenarnya mengajar di pesantren itu nggak begitu besar intensifnya gitu kan. Secara material duniawi itu tidak begitu besar katanya. Guru apa sih yang mau dibanggain gitu kan? Ya. Tapi karena ada kebarokahan gitu kan, keberkahan, maka serasa cukup aja gitu, entah dari mana gitu kan. Ya mungkin itu yang seingat saya dulu guru saya katakan gitu Pak. Terus ini Pak ya, mungkin ini untuk ini caranya mungkin berbeda gitu kan. Kan kita udah di akhir Ramadan nih Pak gitu kan, ada sedihnya juga gitu Pak ini. Nah bagaimana kan kalau awal Ramadan itu Pak, saya juga Pak itu terawih pertama itu Pak datang gitu kan, saya pertama. Tapi semakin lama gitu Pak menyusut. Nah itu bagaimana sih gitu kan Bapak ini menjaga keistiqomahan gitu loh dalam beribadah? Oke, kalau kita berbicara bagaimana kita tetap menjadi seorang yang istiqomah
berjalan sesuai dengan rule dan juga tekad yang kita niatkan, ya kita akan melakukan itu dengan sepenuh hati. Ya. Bukan sepenuh apa yang kita sadari bahwa sejatinya kita akan kehilangan Ramadan. Ramadan nggak kemana-mana. Yang hilang adalah bagaimana kita, ya, kita sebagai manusia itu lupa bahwa setiap hari kita hidup itu ya kita harus tetap istiqomah, tetap ada di jalan yang sejatinya menuntun kita untuk kita berbuat baik. Karena kadang kita lupa bahwa kalau kita, ya, datang ke masjid, kita sholat, pasti yang kita yakini adalah keutamaan sholat di rumah dengan sholat di masjid kan berbeda pahalanya. Nah, berarti kalau katanya Weber, tindakan manusia itu didasarkan dari rasionalitasnya. Nah, rasionalitasnya itu apa? Apakah kita rasionalitasnya tujuan, nilai, instrumen, atau itu sudah menjadi sebuah perilaku yang sudah kita lakukan terus-menerus? Nah, itu yang harus kita jaga, bahwa kita terawih ini tujuannya apa, kita hidup tujuannya apa, karena kita akan tahu, dan itu yang akan membentuk kita. Sadar atau tidak, perilaku itu terlihat. Di awal tadi, jenengan tadi pada awal Ramadan rajin di depan, tapi lama-kelamaan hilang, pindah ke belakang. Yang salah apanya? Yang salah bukan terawihnya, bukan tindakannya. Yang salah adalah bagaimana kita tentu saja memaknai setiap perilaku kita itu tujuannya apa. Belum kita sadari saja. Iya, karena orang kan ya yang manusiawi sih, kemana-mana pasti yang diinginkan adalah ganjarannya. Antara yang sakral sama yang profan itu kan beda tipis. Antara nilai-nilai ilahiyah dengan nilai-nilai yang sangat duniawi kan beda tipis. Jangan sampai kita ya mensakralkan tindakan kita sebagai suatu hal yang sangat duniawi. Ya, tindakan kita ke masjid, oh sakral ke masjid, Ramadan harus ke masjid. Padahal ya kalau pas kita bisa, kalau tidak, apakah kita harus memaksakan? Karena kita juga harus melihat realita yang ada. Maka dari itu dimensi yang harus kita yakini bahwa sejatinya spiritualitas kita, hablum minallah kita dibentuk juga didasarkan dari bagaimana hablum minanas kita. Mungkin pada saat awal-awal kita sangat rajin, ya, awal-awal itu rajin kan? Tengah-tengah kita sudah sibuk dengan bukber, bukber dulu lah, ya kan? Ini dulu lah. Akhirnya datangnya belakang, ada sholat tarawih di rumah. Karena kita juga nggak menutup kemungkinan ada hal semacam itu. Kita ingin di awal, kita gembar-gembarkan di awal. Kenapa? Kadang kita membayangkan bahwa ekspektasi kita, wah saya nih istiqomah akan terus saja tarawih di masjid. Padahal besok ada teman yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Ada kita nggak bisa. Apakah kita harus menyesali? Yang harus kita tata adalah bagaimana kita tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan, baik selama Ramadan atau di luar Ramadan, itu semata-mata karena kita ingin menjaga iman Islam kita. Itu yang harus kita sadari. Ya. Terus bagaimana Mas Fajar, apakah punya metode gitu kan yang berbeda untuk menjaga istiqomahan dalam beribadah? Oke. Kalau berbicara istiqomah, saya sendiri aja kadang belum istiqomah ya. Namanya juga masih belajar. Nah, memang kalau berbicara istiqomah terutama terkait ibadah itu wajar ya, manusia itu naik turun itu wajar. Karena manusia itu memang diciptakan juga ada nafsunya, ada juga ingin apa yang diingini manusia gitu. Jadi kalau berbicara istiqomah itu saya sendiri kadang juga masih belum istiqomah. Tapi saya berusaha untuk selalu, misalnya ketika saya sudah menjadwalkan hari ini saya misalnya akan baca buku, misalnya setiap hari 10 menit, yaitu kita juga harus menjalani tersebut. Tapi ketika kita nggak bisa, misalnya ada sesuatu yang lebih urgent, misalnya kalau Pak juga tadi bilang
kita pertama istiqomah di masjid, pengen sholatnya terus di masjid. Tetapi kalau ada sesuatu misalnya orang butuh bantuan kita nggak bisa sholat di masjid, apa kita harus menyesali? Kan juga enggak. Nah, tergantung kita bagaimana bisa meregulasi diri kita. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah refleksi. Itu sangat penting kalau bagi saya sendiri. Karena tanpa adanya refleksi itu kita nggak bisa menunjukkan diri kita lebih baik gitu. Jadi apa sih yang sudah kita lakukan? Misalnya kita ibadah kemarin sudah di masjid, kemudian ada hal lain yang kita tidak bisa ibadah di masjid. Tentu apakah hal tersebut memang sudah sejalur dengan apa yang kita targetkan di Ramadan ini? Misalnya membantu orang kan juga baik, apalagi kalau kita sosiologi agama. Interaksi sosial itu sangat penting. Jadi untuk menjaga istiqomah itu tentunya kita harus dengan niat gitu. Tetapi ada regulasi diri. Walaupun kalau kita nggak bisa istiqomah, ada regulasi diri terhadap diri kita, yaitu refleksi. Adanya regulasi diri terhadap diri kita itu bisa menumbuhkan kita untuk kembali kepada jalur kita. Mungkin seperti itu. Oh iya, dari perkataan narasumber saya teringat suatu hadis ya Pak. Gitu kan. Ya, saya pernah belajar itu kan, yang harus dirancang itu niatnya gitu kan. Kullu a'mali binniyah gitu kan. Wali kulli mri'in manawa kan. Segala sesuatu itu bagaimana niatnya dan apa yang diniatkan, seperti itu kan Pak ya. Terus ini Pak, selanjutnya itu bagaimana sih Pak gitu kan, bagaimana cara menghidupkan gitu kan nilai kearifan gitu, nilai-nilai kearifan di bulan Ramadan ini Pak. Nilai-nilai kearifan. Iya. Kalau kita berbicara kearifan itu adalah suatu hal yang ya kita yakini, kita sadari, apakah kita merasa bahwa nilai-nilai itu memang muncul dan itu baik buat kita. Gak jauh-jauh kearifan lokal. Bagaimana kearifan lokal yang ada di desa? Di desa dekat perkotaan dan juga perkotaannya juga berbeda. Di tempat saya, di desa tentu saja, saya masih mendengar bagaimana anak kecil itu setiap sahur dia muter bawa kentongan, sahur. Sekarang bergeser ke dekat perkotaan, yang bicara siapa? Di masjid pakai mic, sahur. Ke pusat perkotaan yang ramai di mana? Di mall. Keadilan begitu saja. Bagaimana caranya kita membentuk dan juga melihat sebuah fenomena yang terjadi saat ini, dan kita jaga bahwa kita harus tahu bahwa zaman terus bergeser. Kebutuhan kita, tradisi itu pasti juga akan bergeser. Nah, lantas apakah kita harus mengikuti itu semuanya? Ya bagaimana lagi? Kita nggak mungkin bisa merubah struktur sosial karena kita adalah bagian dari entitas terkecil, ini adalah individu. Kecuali kita punya kuasa, kita bisa membantu dan menciptakan kearifan lokal lagi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita keliling. Coba kalau kalian lihat pada saat menjelang ya Idul Fitri, ya, satu harinya nih, apa yang dilakukan anak desa? Dia sudah cari bambu, bikin obor, bikin oncor, puter keliling desa, sudah takbiran. Sekarang tidak ada, hilang tradisi itu. Kearifan semacam itulah yang nantinya membuat bahwa kita sadar kita kehilangan momentum Ramadan itu karena itu. Padahal saya dulu sedihnya ketika Ramadan berganti adalah saya nggak bisa muter di desa sambil teriak-teriak sahur, takbiran, nggak bisa. Apalagi kita ya, namanya anak kecil nakal ya, bangunin orang itu dulu. Saya itu ya pasti inget kok mencetin bel rumahnya orang. Saya sembunyi, hilang, mencet ting dong langsung lari. Kalau enggak sahur dinyalain petasan. Nah, itulah lokalitas kearifan lokal yang sejatinya itu ada dan itu menjadi sebuah tradisi. Tapi sekarang hilang karena bergesernya zaman. Coba ya, saya tanya ya, di luar sana pasti kalau anak muda yang namanya sahur ya pasti
sahur on the road. Ya. Itu kan budaya-budaya yang modern. Coba kalau budaya-budaya lama ini sudah bangunin orang sahur, meskipun toh ada, tapi saat ini apa? Bangunin orang sahur kan ya bagian dari hal-hal yang sangat-sangat modern, dengan cara-cara yang modern, dengan cara-cara yang modern. Tapi apa? Kearifan yang dibangunnya itu pasti tetap mengikuti zaman. Nah, coba kita lihat saja, apalagi dari satu daerah ke daerah yang lain punya kearifan masing-masing. Dan lantas bagaimana kita tetap menjaga ya kearifan itu tetap ada, kita ajarkan dalam ruang-ruang yang sempit ya. Contohnya adalah ketika kalian ngajar ngaji ya, Dina juga di pondoknya, aku juga di pondoknya, kita ajarkan ruang-ruang itu bagaimana tradisi menjelang sore gitu kan. Sudah zuhur. Sudah zuhur berarti kan hal yang harus kita ingat tetap bahwa kearifan itu ada, dan itulah yang akan kita sadari sebagai suatu tradisi yang nantinya kita ajarkan kepada anak kita nanti. Harus semacam itu. Ya, berarti kita perlunya mengajarkan nanti ke generasi kita selanjutnya Pak gitu ya, biar tidak buta akan kearifan lokal gitu Indonesia gitu kan. Karena Indonesia memiliki banyak kearifan di setiap daerahnya gitu kan. Ya mungkin Pak kita sudah berbincang-bincang cukup lama nih Pak ya gitu. Terima kasih atas ilmunya ya Pak Sama-sama. Mas Fajar gitu kan. Ya teman-teman, ternyata sudah tidak terasa kita berjalan lama berbicara di depan sini. Mungkin bisa saya cukupkan Pak ya gitu. Nah, teman-teman, saya April Jaludin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.